Oke, sekarang ini nih kabar tentang Kurohige kembali memanas dan seru lagi nih. Hal ini dikarenakan perburuannya pada buah iblis buah Hancock Meromeronomi. Mereka para bajak laut itu telah melakukan invasi ke Ratu Bajak Laut Kuja untuk mengambil kemampuan buah iblisnya. Entah ini berhasil didapatkan atau enggak, infonya itu masih simpang siur. Tetapi karena kedatangan relik semuanya itu bisa aja berubah. Nah, kabar simpang siur itu memang ada yang bilang relik datang dan berhasil menggagalkan dan membuat Hancock tetap aman. Tetapi ada pula spekulasi lain yang mengatakan jika Tits sendiri berhasil mengambil buah iblis Hancock tetapi dia tetap hidup karena ada relik. Who knows lah. Yang jelas pasti sekarang ini adalah pertemuan Sang dan Marco yang sepertinya mereka juga merencanakan sesuatu nih. Kami berasumsi jika itu salah satunya untuk melakukan konfrontasi dengan bajak laut yang bernilai hampir 4 miliar pemimpinnya itu Kurohige Pirates. Nah, jika itu terjadi maka akan membuat dampak yang sangat besar bagi era bajak laut bahkan pemerintahan dunia. Para flamboyan segera memainkan peran. Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Yo nakama DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas nih teori pertemuan Marco dan Sang lebih lanjut lagi nih, alasan untuk memburu bajak laut senilai 3 miliar 996 juta peri. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang kita tahu, mayoritas chapter 1059 ini nanti adalah tentang buah Hancock dan juga Marshal de Tits bersama para kelompoknya itu, dimana digambarkan pula sepertinya pertarungan dari perburuan mereka sangatlah luar biasa menarik. Marshal de Tits sendiri memang fenomenal nih karena dia sudah menguasai dua kemampuan buah iblis tipikal raja seperti Yami Yami Nomi Black Hole serta Gura Gura Nomi Gempa Bumi milik Shirohige dahulu. Dia bahkan dikabarkan pemilik kemampuan anjing Siberus. Karena belum ada yang tahu pasti riwayat sebelum dia mendapatkan Yami itu apakah benar dia pemilik 3 nyawa yang masing-masingnya bisa diisi satu kemampuan buah iblis. Sama seperti perkataan Bagi dahulu nih pada Sang itu, jika Tits sudah tidak tidur selama 3 hari 3 malam ketika mereka semuanya berkonfrontasi, dan Bagi menganggapnya sebagai seorang monster mengerikan. Biasanya nih perkataan Bagi itu ada benarnya. Kami malah berpikiran tuh gini, karena dalam chapter ini ada kalimat lucu itu yang berbunyi, aku tidak akan pensiun menjadi bajak laut, oi. Ya, jelas itu pertanyaan dari Marco the Phoenix sendiri nih kala ditemui oleh Akagami Sang dan para krunya itu. Kemarin kita membuat pembahasan nih jika akan ada kerjasama antara Marco dan Akagami Pirates itu, tetapi belum tentu 100% ia akan bergabung dengan Akagami secara resmi. Bisa saja karena balas budi Marco kepadanya. Nah, mereka saat ini tengah membawa Marco ke sekitaran Pulau Sphinx itu nih. Sepertinya kedua orang populer itu tengah membicarakan sesuatu, dan kami pikir lagi itu masih berhubungan dengan cerita lama yang belum kelar ini. Kalian ingat ketika kejadian di mana Nekomamushi sempat menemui Marco di Sphinx dahulu sebelum dia mohon untuk membantu mereka menghadapi Kaido di Wano, dan akhirnya Marco tambah setuju akan datang karena ada Luffy yang mana membuat alasannya semakin kuat lagi. Nah, ingat baik-baik ini. Di perbincangan serius itu Marco pernah bilang pada Nekomamushi seperti ini. Nekomamushi, setelah perang besar di Marineford itu kami berusaha mempertahankan apa yang sudah dilindungi oleh ayah kita. Lalu kami mulai melakukan perang balas dendam melawan mereka yang menyerang wilayah kami waktu itu. Tetapi dia sudah memiliki kemampuan ayah, dan aku pun tak mampu melawannya seorang diri. Aku ingin sekali mengalahkan si kurang ajar Kurohige itu. Nah, kami pikir asumsi kita semakin menguatkan jika alasan Sang menemuinya dan berbicara dengan Marco itu karena mereka mulai merencanakan sesuatu. Marco mungkin sekarang bekerja sama dengan Akagami Pirates nih sebagai balas budi karena dia selalu menghargai Akagami. Begitupun sebaliknya, dia merasa sangat pas jika bekerja sama dengan kru Akagami itu, di mana tujuan mereka pun salah satunya juga sama, yaitu menghancurkan kelompok bajak laut Kurohige. Kita tahu pula nih dimana Sang sendiri pun juga mendapati luka lama di matanya itu adalah berkat Kurohige sendiri. Goresan yang menjadi identitas khasnya nih bersama rambut merah yang identiknya itu semuanya ternyata memiliki benang merah pula. Sang, Marco, Tits keduanya itu sudah acap kali bertemu ketika mereka masih berada di kelompok Oro Jackson dan juga Whitebeard dahulu. Sekarang eranya adalah generasi baru itu berkembang. Tetapi Sang sadar bahwa ada satu kelompok perompak yang sangat licik sekaligus berbahaya jika dia mengacaukan segalanya. Kelompok itu berisikan para monster kelas Y
dan juga kaptennya pengguna 2 kemampuan buah iblis. Dan maka beraliansi adalah salah satu pilihan yang tepat. Dan bahkan konon tadi itu ada informasi bahwa kemampuan Teach itu bisa menjadi 3 buah iblis. Unos lah mana yang akan lebih benar nanti. Nah, maka beraliansi adalah salah satu pilihan yang paling tepat. Dan ini sangat tidak mungkin rasanya jika dia tidak menemui Marco the Phoenix, orang yang begitu menaruh dendam pada Teach itu sendiri. Sekaligus dia tetaplah seorang jenderal kelas White yang namanya Kondang Abadi yang dikenal sebagai Fusiono Marco. Jadi kami rasa itulah alasan terbesar kenapa mereka bertemu. Oke, kita jabarkan lagi nih. Nah, sekarang jika ditarik lebih dalam lagi, ini sangat related semuanya, dimana keberadaan Kurohige sendiri yang sudah sangat mengancam, dimana mereka berisikan para orang-orang kuat seperti Aokiji, Shiryu of the Rain, atau bahkan para legenda Impel Down yang namanya dihapuskan dalam sejarah. Nah, sekarang nih dengan nilai bounty yang dicap sangat tinggi, dimana bernilai 3.996 juta berries itu, masih ada kemungkinan dia malah akan melampaui Akagami sendiri yang selisih sedikit dengannya jika dia terus melakukan konfrontasi. Ya, Kurohige yang melakukan invasi dengan buah Hancock dan juga Rayleigh itu pada akhirnya malah membawa Koby yang mana seorang angkatan laut nih. Nah, ini tentu menambah intensi pihak marinir sendiri yang melabelnya sangatlah berbahaya pula. Gimana ya reaksi Gap sendiri jika ia sudah tahu jika muridnya Koby itu dibawa oleh Kurohige Pirate sendiri? Nah, kira-kira apa nih sekiranya yang akan dia lakukan? Dari sini nih, dari banyaknya masalah yang Kurohige buat itu, ada kemungkinan pula dia dan para kelompoknya itu malah menjadi sasaran target dari para angkatan laut atau aliansi bajak laut itu sendiri. Nah, jika itu dari angkatan laut, maka orang-orang seperti grup dari Gap sendiri dan kemungkinan pula nih Koby dan Aokiji pun juga cukup kenal jika mereka sebenarnya adalah bagian dari SWORD Organization, kalau itu secara resmi terjadi nih. Jadi belum ada hal yang tahu nih tentang apa yang akan dilakukan oleh mantan Admiral Angkatan Laut si Kuzan itu tadi. Nah, namun nih jika masalahnya dengan para bajak laut, maka mereka para kelompok Akagami itu tadi yang paling dekat kemungkinan akan mengejar Kurohige karena dialah salah satu yang mampu melakukannya. Ditambah lagi keduanya memiliki dendam lama nih. Marco yang pernah hancur kelompoknya karena Kurohige itu bersama dengan hancurnya era Shirohige dan juga kekalahannya nih setelah mempertahankan era Shirohige itu ketika melakukan serangan balik. Dia pun menegaskan pula dia akan mengalahkan Kurohige suatu saat nanti. Maka aliansi adalah jalan yang tepat untuk Marco. Dan tentu saja orang yang mengalami dendam yang sama seperti Marco itu adalah si rambut merah Akagami no Sang. Nah, kalian pasti juga sangat ingat bahwa di Marineford dahulu Sang dan juga Teach pun terlibat perbincangan serius nih. Luka di mata yang dibuat itu bahkan telah diklarifikasi Kurohige sendiri jika itu adalah perbuatannya. Bahkan nih Kurohige menganggap jika Akagami memang lebih bagus jika mendapati luka itu. Yasop dan juga Van Augur sendiri nih bahkan sempat adu menodongkan pistol masing-masingnya untuk mencoba menggertak satu sama lain. Dari itu semuanya Kurohige telah melakukan hal yang akan membuat marah orang-orang seperti Rayleigh karena menyerang buah Hancock yang mana dia melindungi tempat itu. Monkey di Gap yang mana Koby dibawa kabur. Selain itu dendam dua bajak laut flamboyan nih Marco dan juga Sang, tentu ini akan menyurutkan semangat para kru lainnya seperti Lucky Rock atau bahkan Mr. Ben Beckman yang misterius ini. Dari situ para legenda bajak laut dan angkatan laut benar-benar bisa saja nih memburu Kurohige dengan para anggotanya. Kami selalu berpikir jika memang Kurohige itu selalu terkait dengan Akagami nih. Jika Akagami terhubung dengan pertempuran God Valley dahulu yang legendaris itu, maka Marshal Detis yang jelas-jelas menyandang nama D yang mana perlawanan dari para dewa itu, keduanya memiliki peran besar nih sebelum harta karun One Piece itu diketemukan, Vigeland Family dan juga klan D. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik. Jadi apakah dengan cara seperti itu untuk melakukan perburuan menginvasi bajak laut Kurohige sendiri? Dan jika hal itu terjadi nih, maka itu adalah salah satu bagian dari perang besar yang akan mengguncang dunia bajak laut, bahkan pemerintahan dunia sendiri. Para flamboyan itu memainkan peran. Nah, maybe next time kita akan membahas daftar pertempuran-pertempuran besar yang akan segera terjadi dalam dunia perlautan sendiri yang akan menjadi sejarah panjang nih. Ini pun juga sedikit mengutip dari pernyataan Shirohige kala itu bahwa dunia akan dikejutkan dengan terjadinya tragedi besar yang melibatkan semua pihak. One Piece benar adanya. Is that nice? So, itulah tadi nih pembahasan kita tentang teori pertemuan Marco dan Sang yang lebih lanjut lagi nih, alasan untuk memburu bajak laut 3.996 juta berry itu. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi nih dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TNDR TV and we'll be come back.